Ternyata semesta mendukung. Dunia cerita ini sudah dapat tempat di hati pendengarnya. Agak terkejut karena semua ini di luar ekspektasi saya. Walau saya memang gak pernah berani bermimpi macam-macam. Sekedar hidup sederhana sambil terus menulis dan membaca. Tapi kita tahu, semesta memang gak bisa ditebak. Bicara soal dukungan semesta terhadap semua hal yang berkaitan sama hidup manusia, saya jadi teringat sama momen yang walau sudah lama sekali, tapi masih tersimpan rapi. Seperti potret masa kecil yang jadi benda mati namun hidup, yang bisu namun selalu bersuara lewat cerita yang abadi di dalam kepala. Karena perkara melupakan dan dilupakan, itu pilihan bukan? Jadi waktu itu saya pernah bertemu dengan seseorang. Bisa dikatakan kami sangat cocok. Apa yang saya suka, dia juga suka. Apa yang dia kira gak ada yang suka, ternyata saya malah suka. Dia bisa baca buku Norwegian Wood berulang kali, pun dengan saya. Sempat berpikir, mungkin ketika Tuhan punya rencana untuk melahirkan kami ke bumi, Tuhan sengaja memisahkan untuk akhirnya kembali menyatukan. Dia sering ke rumah, bawa gorengan, tapi cuma bakwan dan tahu isi, selera yang sama. Sambil nonton film-film roman Prancis tahun 80-an, yang kadang ada subtitlenya dan kadang juga enggak, ia adalah film terindah untuk ditonton. Ngerti ataupun gak ngerti, dia yang paling berarti. Gak pernah ada perdebatan, semuanya sama. Dia adalah diri saya versi yang lain, versi yang lebih baik. Dia pernah bilang, kita jodoh kali ya. Tapi setahun setelah dia bilang begitu, kami selesai. Sepertinya nggak perlu dibahas bagian sesudah itu. Biar yang hancur, kecewa, sedih, terluka, jadi pelajaran tapi nggak melulu harus dikenang. Kata hati harus kenal waktu, jangan sampai berhenti, lalu mati. Dan gak lama, saya ketemu dengan orang lain lagi. Parah, kami sangat gak cocok. Dari hal apapun, gak ada yang sama. Dia suka horor, saya enggak. Dia baca buku psikologi, saya suka roman. Saya suka pedes, dia enggak. Saya dengar The Beatles, dia sukanya Billie Holiday. Bahkan dia gak suka kopi. Kebayangkan, setiap malam pertengkaran gak pernah absen. Ada aja yang bikin berantem. Bukan lagi soal makan bubur ayam diaduk atau enggak, tapi perkara buat mie instan aja bisa buat kami gak ngomong 2 hari. Hal kecil jadi besar. Apalagi kalau sudah berdebat tentang bentuk bulan mana yang paling indah. Padahal yang sedang didebatkan adalah bulan yang sama. Saya salah. Dia bukan saya ternyata. Atau dia adalah saya versi lebih buruk. Versi terburuk. Tapi ajaibnya, sampai detik ini masih saja gak ada yang berubah. Masih bertengkar, masih gak mau kalah, masih kami yang beda. Dan ternyata perbedaan itu adalah titik temunya. Hadirnya dia membuat saya mengerti bahwa saya gak bisa buat cerita sama seseorang yang isi kepalanya sama kayak saya. Saya butuh teman bertengkar. Saya butuh orang menyebalkan itu. Saya mau semuanya beda sampai semesta sendiri yang buat kami jadi satu.